Presiden Prabowo Subianto menegaskan capaian belanja negara tahun ini telah memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas di tengah situasi dunia yang penuh gejolak. Strategi realistis dan kerja tim disebut menjadi kunci keberhasilan pemerintah. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah Indonesia menutup tahun anggaran ini dengan capaian strategis. Salah satu yang menonjol adalah cadangan pangan nasional yang kini tercatat terbesar sepanjang sejarah. Presiden Prabowo Subianto menyebut keberhasilan ini tidak lepas dari langkah cepat pemerintah dalam masa transisi kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo, sehingga produksi pangan berada dalam posisi aman dan kuat. Alhamdulillah, arah kita di bidang pangan cukup berhasil. Cadangan yang ada di pemerintah sekarang terbesar sepanjang sejarah. Nilai tukar petani meningkat dan nanti menteri-menteri akan laporan masing-masing. Sejak lama saya berkeyakinan bahwa apapun terjadi, bangsa kita akan aman kalau kita kuasai pangan kita. Bagi Presiden, pangan adalah pilar kedaulatan. Ia menilai tidak ada negara yang benar-benar merdeka tanpa kemampuan memproduksi kebutuhan makanan rakyatnya sendiri. Karena itu alokasi belanja negara diarahkan untuk memastikan sektor ini tetap terjaga, mulai dari produksi, distribusi, hingga cadangan strategis. Pemerintah menempatkan capaian pangan ini dalam konteks yang lebih luas, yakni ketahanan nasional di tengah dunia yang dilanda konflik. Sejak awal masa jabatan Oktober 2024, tantangan geopolitik dan geoekonomi berkembang cepat. Perang di Ukraina, konflik berkepanjangan di Gaza dan Timur Tengah, ketegangan Israel-Iran hingga krisis Myanmar dan gesekan Kamboja Thailand menjadi latar yang harus diantisipasi dengan cermat. Kita bergerak sebagai satu tim. Kita negosiasi. Kita berunding. Kita tidak emosional. Kita tidak terpancing. Kita mengerti bahwa kita punya kepentingan yang besar. Tugas pemerintah Indonesia adalah melindungi rakyat Indonesia, melindungi pekerja-pekerja kita dan keluarga mereka. Untuk itu, kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Selain itu, kebijakan tarif baru dari Amerika Serikat turut menambah tekanan terhadap perdagangan global. Kondisi ini menuntut respons cepat namun terkendali. Pemerintah memilih pendekatan tenang, negosiasi, dan koordinasi lintas kementerian demi menjaga kepentingan nasional. Tim ekonomi bekerja solid, Kementerian Koordinator Perekonomian bersama Kementerian Keuangan, Perindustrian, Perdagangan, Investasi, dan Kementerian Luar Negeri berperan aktif di bidangnya masing-masing. Hasilnya terlihat pada stabilitas ekonomi, di mana belanja negara tetap berjalan efektif sambil menjaga keseimbangan fiskal. Belum lagi kita hadapi kondisi geoekonomi dunia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tarif yang dipasang oleh Amerika Serikat. Kita menghadapinya dengan tenang. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita.
Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Menteri Koordinator Perekonomian dengan timnya dibantu oleh Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dengan timnya juga. Presiden Prabowo menekankan strategi pembangunan yang dijalankan bukan hanya berdasarkan teori, tetapi berangkat dari realitas di lapangan. Idealisme tetap menjadi pedoman, namun langkah realistis dianggap lebih mampu menyelamatkan bangsa dalam situasi yang serba cepat berubah. Pendekatan ini terbukti pada pengelolaan belanja negara yang memberi hasil nyata. Di bidang pangan stok aman, di sektor ekonomi gejolak eksternal mampu diantisipasi. Sementara itu perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya menjadi prioritas sesuai amanat rakyat kepada pemerintah. Diplomasi pun dijalankan dengan kepala dingin. Indonesia memilih jalur dialog dan perundingan, menghindari sikap emosional, serta mengedepankan kepentingan jangka panjang. Langkah ini memberi ruang bagi pemerintah untuk mengamankan posisi ekonomi, sekaligus mempertahankan martabat di forum internasional. Strategi yang berdasarkan realisme, yang berdasarkan kondisi nyata bangsa dan regional dan global. Kondisi nyata ini tidak bisa kita hadapi dengan teori, dengan angan-angan. Idealisme benar, idealisme itu perlu. Tapi yang utama yang bisa menyelamatkan kita adalah realisme. Dengan fondasi cadangan pangan yang kuat, belanja negara yang terarah, serta koordinasi pemerintahan yang solid, Indonesia menutup tahun ini dengan fondasi yang lebih kokoh. Pemerintah meyakini modal ini akan menjadi bekal penting dalam menghadapi tantangan tahun depan yang tak kalah kompleks. Capaian belanja negara tahun ini menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga stabilitas di tengah gejolak dunia. Dengan kombinasi strategi realistis, kerjasama lintas sektor dan ketahanan pangan yang terjamin, Indonesia melangkah ke depan dengan keyakinan dan kesiapan menghadapi dinamika global.